Swastiastu, yang Jero Pamalaris mengucapkan terima kasih atas waktunya untuk penjelasan ogoh-ogohnya. Yang dari Banjar Metro Klon, sebagai penglingsir STT juga yang sudah nikah kan, dan awal yang dari buat ogoh-ogoh tahun ini yang boleh waktu sekitar 16 harian. Terus dari nyetel besi sama anak-anak di sini STT, dan sampai pembuatan ogoh-ogohnya, dan ada hal-hal mistisnya juga dari pembuatan itu yang juga tidak terlalu menyadari hal itu, karena anak-anak yang lebih banyak yang juga buatnya ogoh-ogohnya itu tidak punya gambar, dan semua ini ke piling yang sendiri kan. Artinya dengan buatan ogoh-ogoh niki kreativitas anak-anak juga semakin maju, semakin banyak yang menyukai seni di Bali. Untuknya di desa yang pribadi buat tapel ogoh-ogoh niki yang ada matanya katarak satu nike, yang mistisnya pas tiang cat nike bukan pakai soplen nge, nike tiang pakai cat air, terus tiang dengan buat mata yang dua itu sama dengan warnanya sama. Pas jam 12 malamnya nih yang buat udah kering catnya, saya clear, luntur satu warnanya, yang mukanya yang di kiri kalau nggak salah yang isi robek-robek, luntur warna hitamnya saja, yang di luarnya masih, terus yang di kanan masih bagus. Besoknya lagi yang masukin warna hitam biar sama, saya nggak mau cacat batanya gitu, nggak mau cacat biar bagus lah kelihatannya. Takutnya nggak orang-orang menilai kok matanya gini biar nggak gitu. Nah, besoknya paginya saya sama anak-anak masukin lagi warna hitam, tunggu saya warnanya itu kering, terus berapa jamnya udah kering saya clear lagi dia copot warnanya. Terus copot, saya berpikir sama anak-anak kok bisa gini. Akhirnya saya berpikir mungkin karena mukanya robek, pakai logika yang mungkin saraf mata kena, mungkin harus katarak matanya ini. Terus masukinlah saya warna abu-abu, di matanya, tunggu saya berapa menit atau berapa jam itu kering, saya clear lagi matanya itu, ternyata masuk langsung bersih bagus, katarak kelihatannya matanya itu. Terus udah selesai itu yang berpikir sama anak-anak memang harus matanya ini harus katarak satu. Kerab semua itu rerajahan, semua yang ambil dari lelontaran Bali, tidak ada buat asal-asalan. Itu sama penglingsir tiang juga di sini, pemangku di
Banjar tiang Pedidi sendiri buat rajahan ke pakai apa namanya, tulis tangan, tidak ada cetakan. Terus tiang punya juga saudara jadi Jero Gede, dia yang buat rerajahannya semua, aksaranya. Apa namanya, mistisnya lagi pas pembuatan ogoh-ogohnya niki, banyak anak-anak yang melihat sosok yang aneh-aneh, terus ada pergerakan kayu sendiri dilihat sama anak-anak sampai takut semua. Dan ada ketua STT-nya namanya Wayan Edi Putra. Dia pernah mimpi sebelum membuat ogoh-ogoh ini, sudah bilang sama saya, dia mimpi ketemu orang leak, dan di sanalah mulai tiang membayangkan mukanya itu muka ogoh-ogohnya, tapelnya yang sekarang. Di sanalah tiang membayangkan seperti apa wajahnya, jadinya ya seperti itu, seperti sekarang jadinya. Itu karena ada suatu puisi juga dari ketua STT tiang. Nah, terus dari teman-teman juga bilang ogoh-ogohnya niki kayak hidup mukanya. Yang gigi pakai gigi babi, caling juga pakai caling babi. Dan pelaksanaan setiap pembuatan ikut yang tetap sembahyang anak-anak. Kalau di Bali namanya ngaturang wedang, kalau Indonesianya gimana ya, mempersembahkan sebelum kita membuat, makan ataupun minum. Artinya biar lancar pembuatannya. Terus apa namanya, dan ada juga pas mau pengerupukan, kalau di Bali namanya masupati ogoh-ogoh atau meplas-pas. Di saat tiang mengemedalang namanya Tirte Taksu. Di sana ada yang kalau Balinya kerauhan atau kelinggihan. Di kelinggihan cuman tidak ada berbicara apapun, cuman dia menari saja dan menangis. Di situ semua nike dialami sama anak-anak juga, dan tiang juga punya kejadian aneh dalam pembuatan. Ada yang hal-hal yang janggal bagi tiang. Selesai tiang buat ogoh-ogoh, hampir 2 kali tiang nabrak nenek-nenek nike tidak melihat juga tidak. Artinya tiang yang heran, neneknya itu gak takut ditabrak gitu 2 kali dalam 1 hari, dan malamnya juga 2 kali kecelakaan di depan Banjar. Satu seorang wanita sampai giginya rontok, keduanya malamnya seorang cowok, dan sama satu desa juga dia yang kecelakaan. Dia luka parah juga, lumayan luka parah keduanya. Itu juga aneh kejadiannya, semua di depan Banjar. Dan Niko yang saya mau tabrak juga pas kejadiannya 1 hari Niko, nenek-nenek 2 orang. Dan kalau mimpi sih nggak ada, paling cuman Niko aja apa namanya, di Banjar aja mistisnya emang beda. Semua hal yang dilaksanakan sama anak-anak, diikuti sama anak-anak, sama tiang juga pengisir-pengisir. Sampai pengisir-pengisir tiang juga bilang ada hal-hal yang aneh, yang di luar nalar, hal-hal gaib nih dalam proses pembuatan ogoh-ogoh niki. Kait
Ceritanya masalah kejadian-kejadian itu yang dialami semua ke ogoh-ogoh, karena ogoh-ogohnya dilihat sama pengisir-pengisir yang hidup, mukanya hidup, benar-benar hidup, semua menuju ke sana dan dibilang ogoh-ogohnya sudah membawa taksunya dia sendiri. Sebelum pengerupukan, ogoh-ogoh di Pasupati lagi, terus melakukan persembahyangan bersama sama penglingsir sama anak-anak STT. Habis pengerupukan juga dikembalikan lagi, kalau istilah Balinya ngelukar, ngewaliang yang namanya Butokale, lunas biar tidak ada kejanggalan-kejanggalan lagi dan